Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah dukung acara ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Tidak ada kata lain selain jazakumullahu ahsanal jaza, amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai mengaji, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika yarhamna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika yarhamna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika irhamna ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan ilaihi abada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun yang selanjutnya yaitu tentang la ilaha illallah. Marilah kita maknani bersama. Faslun ay hada faslun makna la ilaha illallah utawi maknane lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah la ma'buda iku la ma'buda ora ana pangeran kang wajib den sembah bihaqqin kelawan hak kelawan bener fil wujudi ing dalem wujude illallahu kejaba angin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bahas tentang faslun ini. Semoga semakin menambah keimanan kita, semakin baik keimanan kita, semakin baik juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Makna jadi arti luasnya makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah berarti semuanya itu tidak pantas disembah. Semua hal, mau hal yang kecil, mau hal yang apapun itulah yang besar juga semuanya tidak pantas disembah. Apalagi sampai menyembah-nyembah pohon, menyembah-nyembah apa itu bebatuan. Ya Allah, itu bukan Tuhan, itu sebenarnya hanya Allah semata. Tuhan memang benar-benar Tuhan itu Allah. Nah, dengan adanya kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya kalimat ini, memang Allah itu sebenarnya ingin diakui sebagai Tuhan. Ingin diakui oleh kita, oleh umatnya, oleh makhluknya untuk
menyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalimat itu tersebut pengakuan Gusti Allah, inilah Tuhan, inilah yang pantas disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ingin diakui oleh umatnya. Nah, ingin diakui tersebut kalau kita bisa mewujudkan atau mengakui bahwa Allah itu yang pantas disembah satu-satunya dan hanya satu, yaitu balasannya surganya Gusti Allah akan diberikan kepada kita yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan atau atau pencipta yang benar-benar yang wajib kita sembah. Balasannya adalah surga. Sama halnya dengan beda lainnya dengan ketika kita tidak mengakui Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Nah, ini sebenarnya petaka besar baik di dunia maupun di akhirat, yaitu balasannya adalah finnari jahannam, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Nah, dengan adanya kita mengakui Gusti Allah adalah Tuhan kita, ya dengan beribadah, dengan menyembahnya kita kepada Allah, misalkan bentuk sama juga ini dengan syukur. Alhamdulillah Allah telah menciptakan kita, maka kita balik menciptakan Allah. Allah telah menciptakan kita dan kita pun balik menciptakan, maksudnya menyembah Allah itu. Ketika kita bisa menyembah Allah, nah Allah memberikan kebaikan juga untuk kita, yaitu dengan jannah. Nah, dengan surganya Allah tersebut, kita akan menikmati hasil atau menikmati manisnya bahwa manisnya menyembah Allah. Misalkan kita diberi ketenangan hidup, kita diberi ketentraman hidup. Nah, ini juga termasuk manisnya iman. Maksudnya manisnya beribadah kepada Allah. Kita diberikan anugerah oleh Allah, rezeki yang sekian kali banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, rezeki tersebut kita gunakan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita diberi sepiring nasi dan lauk pauknya. Nah, kita makan. Akhirnya kita sebelum makan itu mengucapkan bismillah. Setelah mengucapkan bismillah, berdoa kepada Allah. Nah, ketika berdoa itulah Allah mengabulkan atau mendengarkan harapan-harapan kita. Ketika kita amal kita baik, kemudian hal-hal yang bisa mempercepat harapan-harapan yang kita terwujud, maka ditembuslah. Maksudnya tidak ada halangan harapan-harapan tersebut, langsung diwujudkan oleh Allah. Misalnya dengan sesuap nasi tersebut, dengan sepiring nasi tersebut, kita diberikan oleh Allah sepiring nasi itu. Kemudian nasi tersebut kita makan. Nah, kita makan, kemudian hasil dari energi dari makanan tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada putar baliknya. Siklus putar balik. Jadi semua hal itu seperti roda. Kadang kita merasa ada di atas, kita merasa ada di bawah, tapi tetap kita, walaupun kita berada di atas, walaupun kita berada di bawah, kita tetap menyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini faslun pembahasan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Sebentar ada yang kurang penjelasannya, bahwa Allah langsung yang menunjukkan atau berkata dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kurang lebih, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya.
untuk menyembahku, ya'buduni. Nah, ni tersebut kenapa diharokatan kasroh? Karena ni itu kembalinya kepada aku atau kepada Allah tersebut. Nah, memang sejatinya Allah itu menyembah, maksudnya salah, maaf. Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya, menciptakan jin dan manusia, menciptakan burung dan seisinya, apa namanya burung, menciptakan hewan-hewan, menciptakan dan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jin dan manusia itu ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba. Nah, ketika hamba itu merasa dirinya hamba, maka pastilah ada hamba, ada Tuhan. Nah, Tuhannya itulah yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu sebagai hamba harus mengaku bahwa diri kita itu hamba, bukan di atasnya hamba. Maksudnya mana? Maksudnya apa? Yaitu ketika diri kita merasa diri ini hamba, maka tawadu atau rendah diri kepada Allah, yaitu dengan sujud kepada Allah. Dengan sujud kan jadi posisinya itu kepala di bawah ya, kepalanya di bawah. Nah, memang berarti makna dari sujud tersebut sebenarnya kita itu tidak ada apa-apanya kecuali pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita agar selalu mengingat Allah sebagai Tuhan kita. Dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita melakukan suatu apapun karena Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah, ini di dalam syara, dalam kitab Safinatun Najah ini ada wafadailuha, jadi termasuk keutamaan makna la ilaha illallah. Ini ada dalam syarahnya, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ngendikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangqala la ilaha illallah salasa marratin fi yawmihi kanat lahu kafaratu likulli dhanbi aswabihi fi dzalika yaum. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendikan atau bersabda, mangqala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam satu hari, maka Allah akan menebus dosa-dosanya, kafaratu likulli dzambi aswabihi, menebus dosa-dosanya dalam satu hari tersebut. Nah, ini alhamdulillah ada sabdanya Rasulullah bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali, maka kalimat ini sebagai penebus dosanya dalam satu hari tersebut. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.